Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast yang keberapa sekian ini. Saya di sini mengundang salah satu orang penting di desanya. Orangnya itu pintar berbicara, pintar semua macam lah, punya keahlian penting. Makanya saya undang ke podcast kali ini. Bisa perkenalkan, Mas? Baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori. Bisa dipanggil Somari, bisa dipanggil juga Bawang. Saya dari kota Soto. Kok bisa dipanggil Somari itu ceritanya gimana, Mas? Oh, itu nanti saya ceritakan ya di luar podcast saja, biar tidak lama-lama, langsung saja langsung pembahasan, soalnya saya ya ada undangan lain. Oh, ya udah, kalau gitu langsung saja ke topik pembicaraan. Nanti terakhir bisa ngopi-ngopi bersama. Ya. Kan di sini saya akan membawa tema itu tentang ras kulit hitam dan kulit putih di Afrika ya, Mas. Nah, sejarahnya kulit hitam dan kulit putih yang di Afrika itu seperti apa, Mas? Kenapa kok bisa saling mengadu atau saling bentrok gitu? Gimana, Mas? Baik, saya akan jelaskan sedikit ya. Ya. Itu sejarahnya begini, Mas. Dulu itu pas pada tahun 1948 itu ada pemilihan di Afrika Selatan. Itu ada partai yang mengusung pemimpin itu dari Belanda, Mas. Jauh Dari Belanda lah. Pemimpin tersebut itu kan biasanya itu orang-orang Eropa ya, kulit-kulit putih gitu loh, Mas. Nah, di sebuah negara Afrika ini, Afrika Selatan khususnya, itu mempunyai kebijakan setelah jadinya pemimpin ketika pada tahun 48 itu yang mempunyai kebijakan bahwa biasanya disebut dengan politik tikus. bukan, Mas. Bukan. Politik kulit hitam dan kulit putih itu. Jadi ya begitulah, seorang kulit hitam itu ya bagaimana lagi. Nah, di Afrika Selatan ini biasanya disebut juga politik apartheid. Apartheid. Bukan santet, Mas ya? Bukan. Apartheid artinya itu Ya. artinya serasian, yang mana kulit hitam ini direndahkan, nah, dan kulit putih ini dijunjung gitu loh, Mas. Bisa dikatakan diskriminasi kepada kulit hitam gitu, Mas. Nah, sebelum adanya politik ini, itu politik ini yang disebut apartheid ini yang mengusung yang bernama Hendrik, Mas. Sebelum adanya politik apartheid ini pada tahun 48 ini, sebelumnya juga ada
seorang orang yang rasis gitu loh Mas. Yang rasis ini pada abad ke-20 itu sudah ada gitu. Berkeinginan untuk mengesampingkan bahwa kulit hitam itu harus disampingkan gitu. Kebijakan ini kan gimana ya Mas ya? Kalau kan tidak adil namanya gitu Iya. Mas. Kalau disampingkan itu semacam gimana ya? Baik Mas, begini ya, kalau saya contohkan sebagai seorang penduduk ya Mas. Nah, Ada di Indonesia ada penduduk pelosok dan ada penduduk yang Kota. keterbiasaannya di kota gitu loh. Jadi yang di kota ini dikhususkan untuk para penduduk kulit putih gitu Mas. ya ya. Sedangkan di pelosok itu terkhusus untuk kelompok hitam gitu Mas. Jadi disampingkan kulit hitam ini dibatasi gitu Mas. Masalah hubungan antara kulit hitam dan kulit putih ini dibatasi. Soalnya ada 80% lah kebijakan pemerintah ini mengunggulkan kulit putih ini gitu. Nah, sedangkan 20%-nya itu kulit hitam. Perbandingannya sangat jauh gitu Mas. Ya, ya. Tapi akhirnya warga desa itu tidak berkulit hitam ya. Cuma mainnya itu Kesehariannya ke gitu, sawah Mas. gitu. Kalau di Indonesia gitu Mas. Tapi di Afrika Selatan ini Murni ya Mas. murni, ada kalanya keturunan dari Afrika sendiri, Ya. ada yang keturunan dari luar yang bertempat tinggal di Afrika tersebut gitu. Jadi berkolaborasi ya Mas ya. Iya, nah di sini semisal ya di Afrika Selatan itu mencerminkan nilai-nilai sosial gitu loh Mas. Kalau nilai-nilai sosial itu diterapkan, tidak ada politik apartheid itu, ya insya Allah juga bisa Bisa makmur makmur masyarakatnya ya. gitu. Kayak di Indonesia gitu ya. Iya, kalau di Indonesia dari beberapa ras, suku, budaya Agama. kan itu dijadikan satu Iya. gitu. Kalau di Afrika ini itu dibedakan Mas. Jadi seumpama ini kulit putih difasilitasi mumpuni gitu. Nah, sedangkan yang berkulit hitam ini malah diterpuruk gitu Mas. Kayak tidak suka gitu ya. Iya. Baik, baik. Apa undang-undang internasional HAM itu melarang penduduk kulit putih di Afrika Selatan itu? Begini Mas, pandangannya seorang aparat yang berdekat di internasional, Iya. tahu internasional itu memandang negara Afrika Selatan ini, ya pihak internasional ini memberikan sebuah keputusan atau memberikan teguran kepada Afrika Selatan. Karena apa Mas? Ya karena hal tersebut mencerminkan diskriminasi yang diunggulkan itu kulit putih gitu Mas. Jadi barang diplomasi antara impor ekspor itu dibatasi oleh itu dari faktor ekonomi ya Mas. Dari faktor ekonomi itu dibatasi gitu. Dibatasi sama pihak internasional. Nah, karena apa ya? Karena itu pihak internasional tidak mendukung gitu. Dari beberapa negara lain juga tidak mendukung bahwa adanya politik apartheid itu ditegakkan di sebuah negara Afrika Selatan tersebut gitu Mas. Nah, kebijakan internasional ini memandang bahwa adanya diskriminasi tersebut itu sangat-sangat memalukan gitu Mas. Di mana satu ras itu harus dipersatukan gitu. Tidak malah disampingkan Beda-bedakan gitu ya. Iya Mas.
pihak internasional memberikan apa, memberikan teguran itu ya serupa tadi mengenai ekonomi ya, terus mengenai perundang-undangan. Nah, di dalam perundang-undangan ini banyak seumpama dari pendukung-pendukung negara-negara lain itu mendukung bahwa pihak internasional ini cepat-cepat membuat teguran gitu. Soalnya gimana ya Mas? Coba bayangkan Anda sebagai seorang kulit hitam ditaruh di pelosok tanpa dibantu oleh pemerintah gitu. Susah berarti ya. Iya Mas. Bisa hidup sendiri gitu ya. Iya, seperti ibaratkan ya seperti hewan Iya. gitu Mas. Gitu. Jadi pelakunya itu tidak ada teguran tapi tidak berkelanjutan gitu Mas ya, pelakunya kulit putih. Baik, itu ya semisal mau dari pihak internasional, Ya. dari beberapa aktivis juga sudah adanya para orang-orang yang tidak terima dengan adanya kebijakan tersebut, seperti akademisi itu ya sudah mempunyai pemikiran bahwa politik apartheid ini segera dihilangkan gitu Mas. Dalam sejarah apartheid ini di Afrika Selatan itu sudah sampai kira-kira 43 tahun Mas. Lama berarti. Iya. Umur saya aja masih 19 ya. Separuhnya berarti ya. Soalnya berbeda Mas dengan Indonesia. Iya. Kalau di Indonesia kan pemilihan pemimpin itu ya dibatasi 5 tahun sekali gitu. Kalau di Afrika Selatan ini seperti Amerika gitu. Saya aja membedakan Indonesia dengan negara-negara Afrika atau semacamnya itu kayaknya lebih nyaman di Indonesia Mas. Soalnya gimana ya, budayanya itu masih kental gitu, alam-alamnya masih bagus kayak gitu Mas. Tapi di Afrika itu kenapa kok membanding-bandingkan gitu Mas ya. Jadi Ya. kalau si korbannya itu gimana ya, kayaknya kayak tersingkir, kayak kaum Rohingya gitu Mas ya. Iya, jelas itu Kayak Mas. kaum Rohingya gitu. Nah, kebijakan politik apartheid ini dikomplain oleh beberapa negara-negara, terus termasuk akademisi. Setelah itu pada tahun 1996 kira-kira ya, itu sudah lengser pemimpinnya. Yang tadi yang memimpin Afrika Selatan itu kan dari Ras kulit putih. ya ras kulit putih, itu dari orang Belanda, keturunan dari orang Belanda. Korbannya itu banyak ya kalau kulit hitam itu. Kira-kira berapa? Ya sasarannya itu gini Mas, orang yang dipelosokkan atau disampingkan itu juga yang termasuk orang-orang kulit hitam, ini semuanya korban gitu Mas. Soalnya yang dipentingkan itu yang kulit putih ya Mas gitu. Nah, Kisaran berapa Mas? Penduduknya itu apa kayak se-Jawa gitu? Jawa kan banyak. ya bisa kisaran sejawa inilah Afrika Selatan. Soalnya Afrika itu ya kan Besar, Mas, ya? besar, cuma dibagi gitu. Saya itu lihat video-video ras kulit hitam itu rakus-rakus banget karena tidak ada pasokan makanan dari pemerintah. Nah, dari itu makanya negara-negara lain itu mengklaim bahwasanya
bahwasanya kebijakan tersebut itu tidak diperbolehkan, itu melanggar hak asasi manusia. Seorang kulit hitam ini kan manusia yang tidak dihargai gitu mas, ibaratnya. Kayak itu ya, kayak Rohingya tadi itu loh, Iya, tersingkirkan dari negaranya, terus berpura-pura itu ya, berpura-pura apa mas? berpura-pura untuk menitip atau meminta-minta kepada Iya. kepada negara Indonesia bahwasanya itu dia dibuang gitu mas. Aslinya dibuang mas, tapi Iya, bilangnya aslinya tidak ya. dibilang, Pak. Terus bilangnya orang Rohingya ini tidak gitu. Indonesia juga mau mengusir juga nanti kena HAM juga mas ya. Iya gitu mas. Susah emang. Terus apa sih apa masyarakat internasional sedunia itu mendukung apa dampaknya bagi mereka yang tertindas tadi? Ya itu mas ya, tadi mengenai faktor ekonomi itu ya, terus faktor sosial gitu. Soalnya begini mas, mengenai faktor sosial ya, seorang kulit hitam yang disingkirkan ini kan butuh interaksi gitu mas, Ya. butuh kebutuhan untuk kehidupannya gitu. Coba kita seumpama dibuang di hutan gitu, terus apa yang kita makan, terus apa yang kita cukupi untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Survival berarti mas ya. Dilihat dari SDM-nya juga kayaknya rendah mas ya, kayaknya tidak bersekolah gitu. Iya mas, sebelum terjadinya politik tersebut itu kan ya Mereka sekolah. adil, ya sekolah Hmm. gitu mas. Nah, ibaratkan itu gimana mas? Itu penjajahan kalau gitu. Kalau menurut saya sih, soalnya orang yang disampingkan tersebut tidak difasilitasi pendidikan, tidak difasilitasi kebutuhan pokok gitu. Nah, ibaratkan itu ya menyiksa gitu mas. Iya. Apa yang mau dimakan gitu. Terus anak-anaknya itu ya tidak pintar lah mas kalau tidak disekolahkan gitu mas. Kalau mengandalkan hidup aja tidak mampu mas ya. Iya, Pikiran itu bisa ngeblank gitu, bisa liar di hutan sana. jadi kebijakan tersebut itu ya dibuat sebuah wilayah yang khusus untuk kelompok kulit hitam, dan yang lebih luas itu dibuat para kelompok kulit putih gitu mas. Hal tersebut juga kan bagaimana ya mas, kalau menurut saya sih kulit hitam kan terkadang ya itu ya dari keturunan bisa saja gitu. Masa keturunan kita dipermalukan gitu. Leluhurnya tidak itu ya, tidak mau anak-anaknya itu tersiksa gitu. Iya mas, kalau masih hidup ya bagaimana, kalau orang tuanya masih hidup ya melihat ya menangis mas. Sedih. Iya. Apa ada masyarakat internasional itu menilai itu, melihat ke sana gitu mas? Apa ada? Ya tadi sudah saya terangkan sedikit ya, kalau bahwa negara-negara lain itu mendukung adanya
bahwa politik tersebut itu harus dihilangkan gitu mas. Soalnya ya dari dampak-dampaknya itu mengerikan gitu. Termasuk ya melanggar hak asasi manusia yang disebut juga diskriminasi gitu mas. Caranya menghilangkan itu susah mas ya, karena itu Ya dari literasi atau dari penelitian yang ada bagi seorang akademisi ya mas. ya. Bagi seorang akademisi yaitu menyalurkan sebuah seperti artikel itu kan sifatnya ya mendorong bahwa negara-negara lain ini harus melihat apa yang ada di dalam politik apartheid yang ada di Afrika Selatan tersebut gitu mas. Nah, sebagai seorang akademisi di negara Afrika Selatan tersebut itu yang melakukan pergerakan gitu mas, pergerakan untuk kalau bahasanya di sini demonstrasi ke pihak-pihak yang bersangkutan di dalam pemerintahan tersebut gitu mas. Terus ya pihak internasional juga sudah mengetahui gitu. Oleh karena itu pihak internasional memblok gitu bahwa apa keperluan di Afrika Selatan ini itu tidak dikasih supply barang dari luar gitu mas. Terus barang Afrika Selatan ini, produk-produk yang ada di Afrika Selatan ini itu ya diblok gitu mas. Tidak boleh diperjualbelikan di luar negeri gitu. Itu juga termasuk kebijakan internasional buat negara Afrika Selatan tersebut gitu mas. Jadi susah berarti mas ya, jadi ras kulit hitam ya. Susah. Menurut saya sih sampai sekarang itu ya bahwasanya ya masih ada mas. Cuma pada tahun 19 berapa itu yang berakhirnya politik tersebut. Nah, itu bekas-bekasnya itu masih ada. Kalau menurut saya sih. Cuma dari pandangan orang-orang bahwa politik tersebut sudah tidak ada gitu. Tapi masih ada mas ya, sedikit soalnya gimana ya mas, dari abad ke-20 sampai 1948 abad 20 ini sudah ada orang-orang yang ini mas, orang-orang yang rasis gitu loh. Berkeinginan untuk mengesampingkan kulit hitam gitu mas. Oleh karena itu terus pemimpin yang diusulkan oleh Partai Nasional, nah itu mengusung orang yang berkulit putih tersebut gitu mas. Jadi gitu. Mungkin Mas apa boleh merokok dulu mas? Boleh Iya. monggo, ada kopinya, Iya. harus ada rokoknya ya. Iya. Kita rokok dulu. Iya. Anak kecil dilarang merokok ya. Ya, di sini ada kata dilarang menjual atau memberi pada anak di usia di bawah 18 tahun. Jadi anak-anak tidak diperbolehkan untuk merokok. Kalau merokok itu harus izin ke orang tua dulu. Kayak saya dulu itu tidak izin, tapi ketahuan merokok itu diantemi, jadi sakit semuanya, sini sakit. Jadi jangan coba-coba merokok. Kalau boleh sama orang tua gak apa-apa. Mungkin itu saja di video hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.